Lain baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat, sejahtera dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, di sini Bapak akan menjawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar pada video pembelajaran sebelumnya. Yang pertama dari @rini_caturosida, ya. Pertanyaannya, apa faktor-faktor yang mendorong adanya perdagangan internasional? Oke, pada video pembelajaran sebelumnya sudah Bapak jelaskan ya, bahwa faktor-faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu yang pertama karena adanya perbedaan sumber daya alam, yang kedua perbedaan sumber daya manusia, yang ketiga perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan budaya, dan juga beberapa perbedaan lainnya. Namun ada beberapa faktor lain yang mendorong suatu negara itu melakukan yang namanya perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang ada di dalam negerinya. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian yang ketiga, karena adanya kelebihan produk di dalam suatu negara, sehingga negara tersebut yang produknya berlebihan tadi, dia memerlukan pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang keempat, karena terjadinya era globalisasi, sehingga tidak satupun negara di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Bahkan negara Amerika Serikat pun yang terkenal sebagai negara adikuasa, dia tetap membutuhkan bantuan dari negara lain. Semoga sudah jelas ya dari @rini_caturosida. Semoga jawabannya bisa membantu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari isi 036 underscore Nika Nur Cahayana ya. Oh ya, ini pertanyaan dari Jessie Meilani kelas 9B. Mau bertanya Pak? Ya, boleh. Bagaimana cara untuk mengantisipasi adanya dampak negatif perdagangan internasional bagi perekonomian di negara kita, yaitu Indonesia? Dan apa tujuan suatu negara menerapkan kebijakan tarif dalam penjualan internasionalnya? Oke, ini dua pertanyaan ya. Pertanyaan sudah bagus dan bahkan Bapak kasih 2 jempol untuk Jessie Melani. Nah, sebelum Bapak menjawab cara untuk mengantisipasi dampak negatif, kita harus tahu dulu nih, apa dampak negatif perdagangan internasional. Salah satunya itu dapat memunculkan pola hidup konsumtif serta ketergantungan kepada negara lain. Yang selanjutnya itu biasanya rawan timbul persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga, dapat mematikan produksi dan usaha dalam negeri bagi industri dalam negeri yang tidak mampu untuk bersaing. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mengantisipasi agar beberapa dampak negatif perdagangan internasional tersebut itu dapat ditekan atau diminimalisir, yaitu dengan cara menerapkan beberapa kebijakan seperti yang sudah dijelaskan pada video kemarin ya. Salah satunya adalah dengan adanya kebijakan tarif. Apa itu tarif? Masih ingat? Tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan. Tarif yang paling umum adalah tarif atas barang-barang impor atau barang-barang dari luar negeri. Makanya tarif terhadap barang-barang impor tersebut dikenakan yang namanya bea impor atau biaya untuk impor tadi. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menghambat impor barang dan jasa yang terlalu berlebihan dari luar negeri. Yang kedua, untuk melindungi barang dan jasa produksi yang ada di dalam negeri.
Yang ketiga, untuk menambah devisa atau pendapatan pemerintah dari adanya pajak bea impor. Dan yang keempat adalah untuk mendorong konsumen agar menggunakan produk domestik atau produk dalam negeri. Nah, itu tujuan adanya kebijakan tarif. Selanjutnya, cara untuk mengantisipasi dampak negatif perdagangan internasional yaitu dengan cara meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui sistem pendidikan nasional yang lebih baik. Selanjutnya, kita juga harus meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu dalam bidang produksi, distribusi, informasi, komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita juga dapat melakukan pembangunan moral bangsa dengan cara menanamkan solidaritas sosial dan nasionalisme yang kuat di bidang politik dan ekonomi. Ya, demikianlah beberapa cara untuk mengantisipasi atau mengurangi dampak negatif pada perdagangan internasional. Ya, semoga dua jawaban tadi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Bapak ucapkan terima kasih kepada yang sudah bertanya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang ekonomi kreatif. Sebelumnya, masih pada ingat nggak apa itu kreativitas? Oke, Bapak bantu jawab ya. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif. Seorang wirausahawan atau businessman atau businesswoman adalah orang-orang yang mampu melihat dan menangkap peluang bisnis dan juga dapat mengambil tindakan yang tepat serta memastikan akan keberhasilannya. Seorang wirausahawan yang baik tidak hanya mampu berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Gagasan-gagasan kreatif sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi, karena gagasan yang kreatif inilah dapat muncul suatu ide yang inovatif, yang akhirnya dapat menjadi pendorong bagi para pelaku ekonomi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Kalian pernah ke Pekan Raya Jakarta atau ke Braga Festival atau yang ke Palembang deh pernah ngikut acara festival musik? Nah, itu merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk memperkenalkan hasil ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif? Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia atau Kemenparekraf Indonesia menjelaskan bahwa ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Ada 16 klasifikasi ekonomi kreatif. Ya, tapi dalam hal ini kita akan mengklasifikasikannya menjadi 14. Yang pertama, arsitektur. Arsitektur dapat diartikan sebagai seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Bidang arsitektur mencakup pekerjaan seperti rencana pembangunan rumah, rencana pembangunan kota atau town planning, dan detail konstruksi. Pekerjaan arsitektur dilakukan oleh seorang arsitek. Yang kedua, bidang kuliner. Kuliner berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Indonesia terkenal memiliki aneka kuliner di seluruh penjuru wilayahnya. Bidang kuliner berkaitan dengan berbagai jenis pekerjaan, seperti koki atau chef, penata saji atau food stylist, penyedia jasa catering, pemilik restoran, kritikus makanan, dan penulis resep makanan. Yang ketiga, periklanan.
Periklanan dapat diartikan sebagai penggunaan media bayaran atau paid media oleh penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk, baik itu berupa ide, barang, atau jasa. Periklanan bisa dilakukan di media cetak dan juga di media elektronik. Selain itu, juga dapat dilakukan melalui pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur, dan media reklame sejenis lainnya, distribusi dan delivery advertising materials or samples, serta penyewaan kolom untuk iklan. Yang keempat, kriya atau craft merupakan barang-barang hasil kerajinan tangan manusia. Bila dilihat dari materialnya, kriya meliputi segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil. Yang kelima, desain. Desain mencakup desain interior, desain komunikasi visual, dan desain produk. Desain interior merupakan perencanaan ruang beserta tata letaknya yang berguna untuk memecahkan berbagai permasalahan manusia, baik fisik maupun non-fisik, khususnya yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan. Desain komunikasi visual atau DKV adalah konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik, dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual untuk menyampaikan pesan atas tujuan tertentu. Desain produk merupakan proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Bidang ekonomi kreatif yang keenam adalah fashion. Fashion merujuk pada gaya populer, khususnya dari pakaian, sepatu, aksesoris, kosmetik, dan moda rambut yang berubah mengikuti masa. Yang ketujuh, film, animasi, dan video. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film, termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. Yang kedelapan, aplikasi dan pengembang permainan atau game developer. Aplikasi mencakup piranti lunak untuk komputer dan aplikasi untuk telepon genggam. Adapun permainan atau game merupakan permainan digital yang dapat dijalankan di komputer melalui piranti keras game di TV serta di telepon genggam. Yang kesembilan, musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Yang ke-10, seni pertunjukan atau performance art merupakan karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu dengan menggunakan suara dan gerakan untuk menampilkan ekspresi artistik. Jenis seni pertunjukan antara lain seni tari, teater, sandiwara, dan opera. 11. Seni rupa. Seni rupa dapat diartikan sebagai karya seni hasil ekspresi jiwa seseorang yang diwujudkan lewat unsur visual seperti garis, titik, warna, tekstur, atau bidang. Jenis seni rupa antara lain seni lukis, seni patung, dan seni grafis. 12. Penerbitan. Penerbitan dapat diartikan sebagai kegiatan memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi, umumnya dalam bentuk media cetak. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan penerbitan antara lain penulis buku, editor buku, desainer buku, dan editor foto. Bidang ekonomi kreatif yang ke-13 yaitu televisi dan radio. Televisi dapat diartikan sebagai media elektronik yang menyajikan siaran audio visual. Adapun radio dapat diartikan sebagai media elektronik
yang hanya menyajikan siaran audio. Siaran televisi di Indonesia bermula sejak tahun 1960-an. Adapun siaran radio telah hadir sejak tahun 1930-an. Yang terakhir, bidang fotografi. Fotografi dapat diartikan sebagai proses atau metode menghasilkan gambar dengan menggunakan kamera. Nah, itu tadi 14 klasifikasi ekonomi kreatif. Sekarang, bagaimana ya cara untuk mengembangkan ekonomi kreatif? Dalam hal ini, pemerintah memiliki beberapa strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi atau secara terpadu antara masyarakat, pihak swasta, dan juga pihak pemerintah sendiri tentunya. Beberapa strategi tersebut diantaranya, yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif tersebut meliputi perlindungan produk, budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan juga kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, bidang desain, mutu, dan juga pengembangan pasar. Yang keempat yaitu memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contoh yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual antara lain buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Pemberian hak paten terhadap penemuan baru, merek produk atau jasa, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Dan yang terakhir, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan bila perlu kemanapun pergi, pakai hand sanitizer. Baiklah anak-anak, kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar dan insya Allah akan Bapak jawab pada video pembelajaran sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.